Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Jejak Misteri Banten dimanapun berada ya sahabat ya, semoga kita diberi kesehatan, keselamatan dunia wal akhirat, amin. Diberi umur panjang, ya. Juga rezeki yang melimpah. Betul sekali Ki Menir. Nah, sahabat, sekarang kita ada di tempat dimana tempat ini adalah tempat pemandian ya, tempat pemandian keramat ya. Pemandian keramat salah satunya ya, menurut cerita warga sini sih ini apa sih namanya? Pemandian keramat yang nggak pernah surut airnya. Ya, betul. Nah, kita mungkin sahabat-sahabat nanyakan juga di mana Mas Adi ya. Mas Adi sekarang lagi di perjalanan menuju ke sini ya. Nah, kenapa kita ke sini siang-siang? Karena kita survei lokasi kepada sepuh yang di sini untuk mengekspos water malam nih. Kebetulan sekali ini kan malam Jumat nih. Oh iya, mantap sekali nih. Jadi konon tempat ini tuh airnya itu nggak pernah surut. Pertama, yang keduanya setiap malam Jumatnya suka ada ada penampakan jam 12 malamnya. Suka ada yang mandi, putri apa, putri duyung atau putri apa, putri malu ya. Putri malu kayaknya nih Bang Cok nih ini. Jadi kita bukan membahas soal air yang bukan membahas soal air yang nggak pernah surut, tapi kita membahas yang konon kata masyarakat itu banyak yang mandi di tengah malam. Tengah malam, tapi sudah disamperin sama warga nggak ada. Itu yang kita bahas. Tapi untuk kali ini juga kita akan mengekspos ya air yang nggak pernah kering ya, bertahun-tahun itu nggak pernah kering. Walaupun kemarau panjang itu alhamdulillah nggak pernah surut kata warga di sini sih. Betul. Ya kita ekspos dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sekarang Mas Adi udah datang ya, Mas Adi ya? Alhamdulillah udah nyampe. Dan sekarang kita di kediaman Ki Rawing. Ki Rawing ini adalah salah satu juru kunci ya, juru kunci di lokasi yang akan kita tuju ya sekarang Mas Adi ya, yaitu sumur atau patilasan yang nggak pernah sepi atau nggak pernah kering. Nah sekarang coba wawancara aja Mas Adi, gimana ini Ki Rawing soal terkait sumur yang nggak pernah kering. Assalamualaikum Rawing. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah berkesampaian ya, ketemu. Alhamdulillah lancar tadi di perjalanan kita ya Bung ya. Dimana mungkin Pak Rawing sedikit banyak mengetahui tentang istilah sumur yang nggak pernah kering. Memang banyak juga katanya ada jam 12 tiba-tiba ada yang mandi ke situ apa gimana gitu. Saya pengen tahu, maka nanti kita silaturahmi ya Bung ke tempat lokasi ya. Apa benar sumur tersebut nggak pernah kering? Iya. Oke. Betul. Ini sumur nggak pernah kering sama sekali. Walaupun kemarau sekian tahun, hujan sekian bulan, tetap air segitu. Nggak pernah kering. Bahkan yang datang dari Cianjur, Bogor, bahkan yang lebih jauh dari Sulawesi pun ada untuk sekedar istilahnya mandi. Di situ ada kelebihan khasiatnya. Jadi tujuan mereka cuma mandi ya, intinya mungkin minta sesuatu apa gimana di sana apa gimana? Tergantung, ada yang minta sesuatu, ada yang saya kasih air doang itu. Jadi ini Pak Rawing ya? Betul, Pak Rawing ini apa? Tahu istilah sumur tersebut itu seperti apa di sana gitu kan? Karena kenapa bisa nggak pernah kering? Mungkin ada sejarahnya, bagaimana gitu? Dulunya emang ada sejarah. Dulunya ada suatu peristiwa di situ, entah tahun berapa. Pokoknya itu tiba-tiba ada
datang ke saya bahwa sumur itu harus diurus. Ada keajaibannya gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh iya, Ki, itu katanya suka ada yang mandi tuh setiap jam 1 malam, jam 2 malam, katanya ramai banget suara perempuan yang mandi. Terus kalau disamperin tuh nggak ada apa, benar? Betul itu. Itu betul. Kirawing sekali. Ini Kirawing pernah menyaksikan? Pernah sering. Itu asli apa goib? Asli itu. Asli. Kira jam berapa sih itu? Jam 1. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam ke sono lah sampai pagi, sampai subuh. Sampai subuh. Sekarang kan kita mau ke lokasi, Ki. Terus apakah Ki bisa mendampingi kami? Bisa. Bisa ke lokasi. Ya, Mas Adi gimana ke lokasi? Ya, kesana Mungkin kita, nunggu jam 1 aja apa gimana sekarang? kita telepon Kimenir dulu, soalnya Kimenir lagi di perjalanan juga. Ki. Iya. Tim kita menuju ke sini. Tadi harusnya silaturahmi bareng Iya. ke rumah Ki ini. Cuman untuk Kimenir lagi di perjalanan ya. Karena Iya, dia tadi. dari mana tadi dia? Ya, tadi kan sempat ke lokasi juga, terus ya udah keluar lagi. investigasi ya, Bung ya? Iya, investigasi terus keluar lagi. Ada panggilan darurat juga katanya. Sekarang lagi perjalanan menuju ke lokasi. Mudah-mudahan lancar lah. Jadi malam Jumat ini kita akan ke lokasi tempat di mana tempat tersebut itu adalah tempat mandinya para putri ya. Mungkin Ya, ya. para putri. Betul, para putri. Ya udah. Oke ya, mungkin Aki juga bisa mendampingi kami ya. Bisa. Allah bisa. Ya. Oke, teman-teman Jejak Misteri Banten, kita akan langsung ke lokasi. Sekarang udah jam 11 sih, Mas Adi. Gimana? Ya kita langsung aja, mungkin nanti Kimenir suruh langsung ke TKP aja. Kan dia ada tim juga kan, sama tim juga. Jadi langsung aja mungkin kita ya, Bung. Oke, tetap pantengin terus, tetap di Jejak Misteri Banten. Baik, mari Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para sahabat Jejak Misteri Banten. Kebetulan kita sudah ada di lokasi di mana Bung Cok mungkin bisa langsung. Ya, lokasinya di tempat sumur yang nggak pernah surut, dan di sini juga jejak putri ya, yang mandi malam. Putri apa? Putri Duyung atau putri apa kali? Putri Malu kayaknya. Tapi iya, tapi biar nggak penasaran kita langsung ke tempatnya aja, oke? Tetap ikuti perjalanan kami. Jadi Bung Cok ini mungkin tadi kan Bung Cok udah investigasi ya ke sini ya. Ya udah tadi sore. Terus Ya, gimana? Dan sudah ke juru kunci juga Mas Adi. Oh, Tapi juru kunci hanya bisa nganter sampai gerbang. oh yang Karena tadi ini. banyak tamu. Ya karena banyak tamu. Nah di sini tempat di mana air tersebut tidak pernah surut ya, Mas Adi. Kimenir. Ya. Jadi air ini nggak pernah surut. Beberapa. Ya. Ini kampung apa sih tadi Kimenir ya? Kampung Cikeru. Kampung Cikeru. Ya kampung Cikeru yang airnya ini nggak pernah surut meskipun udah berpuluh-puluh tahun kemarau juga nggak pernah surut. Lihat. Selalu dimanfaatkan oleh warga Iya. setempat. Ya di sini juga Mas Adi dulunya kalau malam Jumat kata Ki apa tadi? yang Kirawing itu ya tadi ngomong Ya, nggak pernah ini ya. ya nggak pernah surut, dan setiap malam Jumat juga banyak putri yang mandi katanya, tapi setiap dia samperin malam hari itu nggak ada, Mas Adi. Oh. Luar biasa banget. Jadi mungkin Bung Cok bukan putri saja yang datang ke sini, masyarakatnya juga banyak mungkin yang ke sini ya. Ya banyak. Mereka datang ke sini ya. Ya. Jadi untuk para sahabat, ini lokasi yang tadi dibicarakan oleh Bung Cok sama Ki Rawing juga ya, kita silaturahmi. Ternyata tempatnya luar biasa. Luar biasa sekali Mas Adi. Tapi Mas Adi ini yang tamu yang datang ke sini cuma bisa mandi malam Senin sampai malam Kamis. Malam Jumat ya nggak boleh tutup. Oke. Jadi setiap malam Jumat kata Kirawing tadi, soalnya ini jatahnya mandi para putri. Iya. Jadi kan sekarang masih jam 12 ya Mas Adi. Jam Jadi 12. iya kata Mas Rawing sih jam 1 jam 2-an suka banyak. Ya banyak mistis begitu. Apa kita mungkin nunggu dulu Bang Cok ya biar Kita ekspos yang sebelah sana dulu aja Mas Adi. ya juga ini banyak juga ya Bung ya. Apa sumbernya bukan satu doang ya? Iya. Ini bisa tempat. Oh, ada 2 tempat. Oke. Nah di sini juga Mas Adi. Oke. Jelaskan di sini juga ya. Airnya sama kan nyambung ke sana juga Mas Adi. Oke. Bisa dilihat pohon, kameramen tolong pohon yang di sana. Itu pohon yang ada lubangnya itu. Nah, Mas Adi bisa ngerasain kali Mas Adi.
Untuk Coba. pandangan saya sih saat ini ya lumayan kenceng sih Bung. Kayaknya apa kedatangan kita alhamdulillah Sambut dengan baik disambut kayaknya. dengan baik alhamdulillah. Dan auranya ini kayak aura positif, Ya, iya. bukan aura Alhamdulillah. negatif. Iya, betul sekali. Bagus ya Bung. Ya, Mas Alhamdulillah Adi. kita. Tadi ada suara apa Mas tadi? Coba dicek lagi. Kameramen Saya juga ke- merasakan nih Bung Cok. Ya, kameramen Kayak ke ada sini. yang ini apa? Ada Jadi ini- yang ini apa nih? Ya, yang ini kan tempat pemandian Putri ya. Heeh. Nah, ini juga sama Mas Adi, tempat pemandiannya juga. Oh. Jadi nggak boleh tersentuh ini. Nggak boleh tersentuh warga. Pak airnya juga nggak boleh pakai gitu ya. ya nggak boleh pakai. Kalau itu ya nggak apa-apa. Kalau itu untuk Iya. masyarakat yang di sekitar sini kali ya. Ya, kalau ini nggak boleh. Jadi selanjutnya coba ke pohon yang di situ Mas Adi bisa. Silakan Cimenir ke pohon ini. Tolong kamera diekspos dulu ke pohon ini. Nah. Tuh, Mas Adi di sini. Jadi Ki Rawing juga di sini katanya suka ada ngelihat kayak batu Mas Adi. Coba bisa di terawang dulu Mas Adi. Silakan. Izin ya. Oke. Ya, Bang. silakan Mas Adi. Ada bilangin situ aja bismillah. La haula wala quwata illa billah. Mana? Sulit bang, Gimana Mas Adi? kayaknya nggak dapat di sini kita. Tapi ada. Ada. Kan ya untuk diambil ya. Iya, dia tuh jadi pernah kontak ke saya, katanya ini harus mediasi. Oh, mediasi dulu. Jadi nggak bisa dia langsung ini. Boleh, Jadi boleh. kita harus tahu dulu tujuan kita ke sini apa. Oh, iya. Itu kan kita harus mungkin lewat tim aja kali ya. Oke, berarti kita mediasi dulu aja. Menir, ya. Boleh. Jadi untuk malam ini kita langsung mediasi aja ya, Bung. Iya. Biar enak. Di sahabat Misteri Banten tadi Ki Menir sudah sama Ki Mas Adi ke pohon itu ya. Jadi tadi terawangnya Mas Adi gimana? Ya itu, beliau tuh mengatakan katanya tujuan kita ke sini apa. Jadi Ya. mereka tuh tidak bisa sembarangan ngasih. Oh, Jadi iya. harus lewat mediasi dulu. Boleh, boleh. Ya, Ki Menir ya bisa ya. Insya Allah bisa Di sini aja Di kali. sini Mas aja kalian duduknya gitu ya. Boleh, Duduk gimana gitu biar enak. Alhamdulillah, Hiraubil Alamin. Para sahabat Jejak Misteri Banten. Tepatnya jam berapa, Bung Cok? Jam 1 Mas Adi. Jadi Jam waktu 1. kita setengah jam lagi Mas Adi. Jadi kita mungkin tadi udah berdialog sama yang ada di benda pohon tersebut. Jadi kita langsung mungkin dihadirkan ke Pak Munir aja ya. Ya. Ya, izin Pak Munir ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya. Ini dengan siapa saya ini? Dengan pohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara ini? Dengan Kirompal. Ki Rompang. Iya. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu ini. Izin ya Mas Adi ya. Ya. Itu Ki Rawing itu siapanya Ki Rompang? Kirawing itu cicit saya di sini. Dia itu titipan saya untuk menjaga wilayah sini, untuk menjaga pemandian ini. Boleh diceritakan sedikit sejarahnya nih, Ki? Buyut ya? Iya. Ya. Jadi katanya di sini tuh tempat pemandian juga ya, dari mana-mana tuh, dari Cirebon, dari Bali, dari NTB pada mandi ke sini. Itu tujuannya apa ya? Ya dari mana-mana banyak sekali datang ke sini. Bahkan warga sekitar pun hampir setiap hari datang ke sini. Kalau tujuannya itu tujuannya untuk kebaikan, silahkan. Tapi jangan coba-coba air ini dipakai untuk yang hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini udah berapa lama air yang di sini kira-kira? Ya di sini kira-kira kurang lebih hampir ratusan tahun. Di sini airnya. Ya.
Alhamdulillah sampai sekarang itu nggak pernah surut dan nggak akan pernah surut sampai kiamat, kecuali hari kiamat. Jadi teman-teman, air yang atau sumber di sini nggak pernah surut berpuluh-puluh tahun ya Yud ya, Ratusan tahun. Ya. Terus kita juga mau tanya, kok bisa boleh mandi di sini tuh cuma malam Senin sampai malam Kamis. Malam Jumatnya itu nggak boleh, kenapa? Nah itu karena untuk malam Jumat itu untuk putri-putri saya semuanya pada mandi di sini. Makanya warga sekitar dan siapapun yang datang ke sini, saya sudah titipkan kepada Kirawing jangan sampai itu malam Jumat ada yang masuk ke sini. Oh, karena putri-putri Uyut ini yang mandi di sini. Ya betul sekali. Makanya Kirawing itu saya titipkan. Nah, di sini ada benda pusaka nggak yang tertinggal apa? Kita mau coba Untuk benda pusaka ya. ada Ya. bahkan banyak sekali, tapi saya mohon itu jangan sampai sekali ada yang mengambil satupun. Makanya tadi anda mau mencoba untuk mengambil, saya tidak mengizinkan. Iya, di pohon itu kenapa tidak diizinkan? Ya karena itu salah satu benda pusaka, untuk kalau misalkan itu diambil, air itu akan surut. Oh, begitu. Jadi tujuan kita ke sini, kenapa kita mau ambil? Karena banyak di luar sana, di sini tuh tempat inilah, itulah. Makanya saya pengen tahu, Ki. Oh itu tidak, jangan. Kalau seandainya itu pusaka itu diambil, takutnya air ini bakalan surut, karena itu sudah anugerah dari Yang Maha Kuasa, itu kuncinya ada di situ. Tapi ini benar buat kebaikan ya? Ya untuk Tidak ada kebaikan. maksud lain, misalnya harus berkurban ya? Oh nggak ada sama sekali. Menjanjikan kaya begitu, enggak ya? Enggak. Justru kalau ada yang bilang kayak gitu, yang mau kaya mau apa mandi di sini, jangan sekali-kali, akan saya lempar ke kali yang satunya lagi. Oh, itu yang nggak boleh disentuh itu? Ya betul itu jangan sampai disentuh, karena itu air itu khusus untuk orang-orang kotor semua. Tapi pernah ada yang seperti itu? Ada salah satu, bukan warga sekitar sini, orang-orang luar datang ke sini, makanya saya tidak menginginkan, langsung saya lempar ke air yang satunya. Sampai sekarang jasadnya pun nggak ditemukan. Jadi teman-teman, di sini tuh bukan tempat buat pemujaan ya Mas Adi ya. Jadi positif juga, jadi tempat pemandian orang-orang yang sudah merasa dirinya itu sangat kotor, pemabuk, pejudi. Mandi di sini itu buat kebersihan ini ya, Untuk jiwa kebersihan raga diri, ya. bersihan Ya. diri jiwa raga. Habis itu ada syarat yang lain, puasa gitu atau pencerahan suruh ibadah apa gimana? Ya lebih baiknya lagi kalau misalkan sudah bertobat harus rajin beribadah yang Ya. benar-benar yang mau bertobat. Tapi kalau untuk cuma main-main, wah itu nggak tahu lagi belakangnya bakal jadi apaan. Oh begitu. Jadi untuk mungkin kedatangan kita disambut dengan baik ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi tadi saya mohon maaf, Anda waktu datang ada sedikit gesekan-gesekan. Itu untuk memperingati kalian, karena kalian datang ke sini tidak izin dulu, tidak berdoa dulu. Oh ya. Nah, terus di sini kan ini kan buyut sendirian apa banyak makhluk-makhluk yang lain, bisa dijelasin? Makhluk-makhluk yang lain banyak, Ya. tapi alhamdulillah itu semuanya pada baik semua. Oh, Terkecuali ada yang datang ke sini untuk yang berbuat jahat, maka ya teman-teman saya pun pasti lebih berbuat jahat lagi. Nah, tapi kita mau coba narik pusaka ini, Yud ya. Ya untuk itu saya tidak mengizinkan, tapi kalau Anda semua mau mengambil silahkan. Kita Kalau mampu, kalau bisa. Ya, kita akan coba ya Mas Adi ya. Kita tetap akan menarik pusaka ya, teman-teman sahabat Jejak Misteri Banten. Kita akan tetap berusaha menarik pusaka. Yang katanya di sini ada pusaka, banyak ada batu juga ya, ada keris. Mas Adi bisa dikeluarin aja dulu ya, Mas Adi. Boleh. Nah, teman-teman sahabat Misteri Banten, tadi kita udah berdialog ya Dialog. sama Buyut. Dan tadi pas dialog, Mas Adi dengar nggak ada suara air di belakang? Dengar itu, bahkan saya melihat juga ada sosok yang mungkin tadi lewat ya. Mungkin teman-teman juga kayaknya dengar kali ya yang di rumah dimanapun berada. Tapi tetap kali ini kita akan tetap menarik paksa pusaka tersebut. Ya mudah-mudahan sih dapat ya Bang. Keluarin aja dulu Mas Ketuang Adi. tanya. Ya. Oke. Pat harupat gera gede gera lompat.
Daun capek, daun anggur, gede-gede, cager. Gimana? Ya. Oh ya. Gimana tuh hasilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Jadi gimana Mas Adi, kita coba tarik paksa aja Mas Adi ya. Ya. Bisa ya. Boleh, kita langsung mungkin ya. Yuk. Jadi soalnya kita udah Udah malam juga ini. jam 2 ini. Bentar lagi. Tadi kita juga kan udah ngomong Ki Ampang ya. Siapa? Ya. Sahabat Jejak Misteri Banten, tadi kita juga udah berdialog ya. Tapi kali ini kita akan coba memaksa menarik pusaka. Karena tadi pertama kita di pohon tidak dikasih ya. Bukan tidak dikasih tapi sulit juga ya. Baru pertama ini doang nih sulit banget nih Mas Adi ya kayaknya ya. Iya, jadi sebenarnya nggak sulit juga sih Bung, karena tidak mengizinkan aja. Jadi Ya. kita sekarang paksain aja ini. Coba paksana. Boleh Mas Adi? Mudah-mudahan sih dapat ya. Boleh. Oke. Silakan. Izin Bung Cok. Siap, lanjut Mas Adi. Sebentar ya? Ya. Mana Mas Adi? Tidak dapat Bung Cok. Coba di apa? Di sana kali Mas Adi ya. Coba di sana, coba apa gimana? Kayaknya sulit banget Mas Adi. Mungkin karena tadi tidak dikasih ya, tidak diizinkan. Mungkin aja coba Mas Adi di sini. Coba kita mungkin sekali lagi ya Bung Cok. Ya, boleh. Cimenir mungkin. Yuk, Masuk aja silakan. Karena itu tugasnya Mas Adi. tarik lagi Mas Adi, coba di sini. Nggak dapat Bung Cok. Susah. Pental terus saya. Dengar suara nggak tuh? Ada yang Saya sempat kaget juga itu. Oh iya. Iya. Kayaknya juga udah hampir jam 2 malam juga ini. Iya. Kita nggak enak sama omongan siapa? Kirawing ya? Iya, Kirawing. Jadi sahabat Jejak Misteri Banten, kita teringat omongan Kirawing ya, Iya. bahwa kita jangan sampai jam 2. Biar gimana pun juga kita harus menuruti ya apa yang dikatakan juru kunci ya. Terus gimana tadi Mas Adi? Nggak bisa nggak dapet, baru kali ini loh Mas Adi. Jadi yang mungkin bisa dikatakan sepuh ya, Cimenir. Jadi sepuh di sini itu tidak mengizinkan karena itu benda benar-benar dijaga sama yang di sini. Sebab kalau misalkan kita ambil ini, masyarakat di sini tuh nggak bakal bisa mandi di sini karena yang diutamakan yang oleh penunggu di sini itu demi kebaikan orang sini. Tapi kalau sekali-kali ada yang menduakan atau misalkan mengagung-agungki ini tempat apa, baru mereka marah ya. Gitu. Oke, sahabat Jejak Misteri Banten, untuk malam ini mungkin kita juga udah mendekati jam 2 ya. Kita juga akan kembali ke tempatnya Kirawing ya. Kirawing. Ya, untuk kembali ke tempat Kirawing, dan di sini mungkin kita juga akan coba uji nyali ya. Kapan waktu ya Mas Adi ya? Ya, Kita tentuin aja ya. Dikasih kesempatan Ya. kita berdialog lagi. Oke. Tetap ikuti perjalanan kami di Jejak Misteri Banten. Banten.